Di sebuah planet, Gorr dan putrinya tengah berjalan di tengah gurun yang sangat tandus. Gorr terus berdoa kepada Dewa Rapuh yang merupakan junjungannya. Sayangnya, putri Gorr yang bernama Love telah mencapai batasnya dan meninggal. Gorr yang putus asa pun berbaring sambil memeluk putri tercintanya. Tiba-tiba, ia mendengar sebuah bisikan dan bergegas mengikuti arah dari mana datangnya suara tersebut. Gorr menemukan sebuah oase dan langsung melepaskan dahaga serta rasa laparnya di dalam tempat itu. Ia terkejut ketika mengetahui Rapuh, dewa yang menjadi pujaannya berada di tempat itu. Sayangnya, Rapuh malah mengejek Gorr dan menganggap keyakinan umatnya itu sebagai hal lelucon. Gorr merasa kecewa dan sebuah pedang bernama Natural Sword menjadikannya sebagai pemilik. Lalu, kekecewaan Gorr berubah menjadi kemarahan dan ia pun menebas Rapuh hingga tewas dan bersumpah akan membunuh semua dewa. Di tempat lain, Thor dan The Guardians of the Galaxy telah mendapatkan kembali kebugarannya dan baru saja berhasil menyelamatkan sebuah planet. Mereka mendapat banyak sinyal permintaan bantuan dan Thor menemukan salah satu sinyal tersebut berasal dari Lady Sif. Maka, Thor memutuskan berpisah jalan dengan Quill dan kawan-kawan untuk segera menolong rekannya sesama Asgardian itu. Bersama Korg, Thor tiba menemukan Lady Sif yang terluka. Lady Sif pun segera memberi informasi kepada Thor tentang pembunuh dewa yang kini tengah menuju bumi. Sementara itu, Dr. Jane Foster, mantan kekasih Thor, tengah berjuang melawan kanker stadium 4. Jane yang semakin melemah menemukan sebuah referensi mengenai Mjolnir yang dapat memberi pemiliknya kekuatan dan kesehatan. Maka, ia pun mendatangi New Asgard yang kini menjadi sebuah destinasi wisata dan menemukan Mjolnir yang telah menjadi kepinagan. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap dan petir menyambar. Suatu malam, Gorr memulai serangannya di New Asgard. Dengan Natural Sword, ia memiliki kekuatan untuk memanipulasi bayangan dan menciptakan monster yang juga dari bayangan. Valkyrie yang kini menjadi pemimpin Asgard tidak tinggal diam. Thor pun datang tepat waktu dan melawan pasukan Gorr. Lalu, satu orang lagi datang membantu mereka dengan membawa Mjolnir sebagai senjata dan sukses membuat Thor terkejut. Thor menjadi lebih terkejut lagi ketika pengguna Mjolnir itu adalah Jane Foster. Ternyata, Thor tanpa sengaja pernah meminta Mjolnir untuk melindungi Jane. Itulah yang menyebabkan Mjolnir bereaksi dan menjadikan Jane sebagai pemiliknya sehingga kini Jane Foster memiliki kekuatan layaknya Thor sendiri. Thor, Valkyrie, dan Jane serta para Asgardians berhasil memukul mundur Gorr malam itu. Akan tetapi, dengan kemampuan bayangannya, Gorr sempat menculik dan membawa pergi anak-anak para Asgardian. Setelah menenangkan penduduk New Asgard, Thor mendapatkan petunjuk melalui kemampuan Axel putra Heimdall bahwa Gorr menahan anak-anak Asgardian di alam bayangan. Lalu, bersama Valkyrie, Jane, dan Korg, Thor pun pergi menuju kota para dewa dan meminta bantuan berupa pasukan untuk menghentikan Gorr. Sayangnya, Zeus yang merupakan pemimpin para dewa meremehkan peringatan dari Thor. Bahkan, ia menjadikan Thor sebagai bahan tertawaan dan meremehkannya. Thor yang mengetahui alasan Zeus sebenarnya adalah takut dengan Natural Sword yang berada di tangan Gorr pun menjadi marah. Dengan bantuan Valkyrie, Jane, dan Korg, Thor pun menghajar pasukan para dewa. Zeus menyerang dengan senjata petirnya dan menghancurkan Korg meski tidak menewaskannya. Kemudian, Zeus menggunakan petirnya kembali untuk menyerang Thor, tetapi Thor menangkap dan membalikkan petir itu hingga menembus tubuh Zeus sendiri. Setelah Valkyrie dengan cekatan mencuri petir tersebut, Korg bersiul memanggil kapal dan kawanan Thor pun segera pergi meninggalkan kota para dewa. Thor dan timnya tiba di alam bayangan, tetapi mereka tidak menemukan anak-anak Asgardian. Lalu, Jane menemukan sebuah petunjuk melalui sebuah gambar kuno dan menyimpulkan bahwa Gorr telah menjebak mereka. Gorr sengaja memancing Thor ke alam bayangan untuk merebut Stormbreaker agar bisa mengakses jalan masuk menuju Eternity. Eternity sendiri adalah sebuah entitas yang berada di pusat alam semesta. Siapapun yang dapat mencapainya akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan apa saja keinginannya. Tidak sulit untuk menebak bahwa Gorr akan menyampaikan keinginannya untuk memusnahkan para dewa kepada Eternity. Jane membuang Stormbreaker agar Gorr tidak dapat menggunakannya, tetapi Gorr menyerang mereka dengan kekuatan penuhnya yang dari alam bayangan dan membuat mereka semua tidak berdaya. Gorr mengetahui Jane sedang sekarat dan akan membunuhnya sehingga Thor terpaksa memanggil Stormbreaker kembali. Ia memanggil monster-monster bayangan dan memulai pertarungan dengan Thor dan yang lainnya. Gorr berhasil melukai Valkyrie dan kondisi Jane semakin melemah sehingga Thor membuka Bifrost dengan Stormbreaker dan hendak membawa semua temannya pergi. Sayangnya, Gorr berhasil merebut Stormbreaker di saat-saat terakhir. Kembali di New Asgard, Valkyrie dan Jane sedang mendapat perawatan medis.
Meskipun tidak fatal, luka Valkyrie membuatnya harus beristirahat, tetapi kanker dalam tubuh Jane membuat kondisinya semakin kritis. Maka, Thor memutuskan untuk kembali melawan Gorr seorang diri dengan membawa petir Zeus. Thor sampai di altar Eternity dan mendapati Gorr tengah menggunakan Stormbreaker untuk membuka jalan masuknya. Namun, ia lebih memprioritaskan keselamatan anak-anak Asgardian dan membebaskan mereka terlebih dahulu. Gorr menciptakan monster-monster bayangannya untuk menahan mereka, tetapi Thor menggunakan petir Zeus untuk memberi kekuatan pada anak-anak Asgardian sehingga mereka bisa bertarung melawan para monster. Thor pun memulai pertarungannya melawan Gorr. Akan tetapi, Gorr masih terlalu kuat bahkan hampir membunuh Thor. Jane merasakan Thor dalam bahaya dan segera mendapat respons dari Mjolnir untuk menyelamatkan dan membantu kekasihnya. Jane mengerahkan seluruh kekuatannya dan Mjolnir hingga berhasil mengalahkan Gorr. Meski demikian, Jane harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya pun telah sekarat. Di sisi lain, Thor terlambat menghentikan Stormbreaker sehingga jalan masuk Eternity kini pun telah terbuka. Di depan Eternity, Thor mengatakan bahwa sebenarnya Gorr hanyalah mencari cinta. Thor juga berkata bahwa Gorr memiliki kesempatan untuk menghidupkan anaknya kembali. Sementara itu, Thor sendiri memilih untuk menyerah demi menemani Jane di saat-saat terakhirnya. Gorr menyaksikan Thor dan Jane dengan saksama. Sementara itu, dirinya sendiri telah sekarat sebagai konsekuensi karena telah menggunakan Natural Sword. Saat mendekati ajalnya, Gorr memikirkan jika anaknya hidup kembali, siapa yang akan menjaganya karena ia sendiri telah mati. Namun, Jane meyakinkan Gorr bahwa Love tidak akan sendirian dan memberi sebuah isyarat kepada Thor sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Akhirnya, Gorr memilih untuk menghidupkan Love kembali dan meminta Thor berjanji untuk merawat dan menjaga putri satu-satunya itu. Thor pun bersedia melakukannya dan Gorr meninggal dengan tenang. Para dewa selamat, begitu pula anak-anak Asgardian. Thor membawa mereka semua kembali ke New Asgard dan mempertemukan kembali anak-anak itu dengan orang tua dan keluarga mereka. Beberapa waktu telah berlalu. Kini, anak-anak Asgardian mendapatkan pelatihan bela diri dari Valkyrie dan Lady Sif. Thor sendiri mengadopsi dan mengasuh Love dengan baik. Mereka berdua menjalani kesibukan sebagai pemberantas kejahatan yang terkenal dengan sebutan Love and Thunder. Di sisi lain, Zeus merasa dendam atas perlakuan Thor padanya. Ia juga merasa manusia telah mengabaikan para dewa dan lebih memuja para superhero. Maka, ia mengutus putranya yang bernama Hercules untuk menjatuhkan Thor dan memberi pelajaran kepada umat manusia. Jane Foster tiba di Valhalla. Heimdall menyambut Jane dan berterima kasih karena telah menolong anaknya.